Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Kajian Keilmuan akan membahas soal UTS tahun lalu di mata kuliah Ekonomi Manajerial. Langsung saja ke nomor 1. Soalnya perusahaan Kotornada memproduksi setiap tahun selama 4 tahun yang akan datang. Tahun pertama 600 unit, tahun kedua 700 unit, tahun ketiga 800 unit. Tahun keempat 900 unit. Harga jualnya 10.000, biaya variabelnya 5.000, sedangkan total biaya tetap atau total fixed cost-nya 1 juta dan bunganya 12%. Berapa laba perusahaan dan nilai perusahaan selama 4 tahun? Nah, diketahui P-nya atau harga jualnya 10.000, VC-nya 5.000 atau biaya variabel, TFC-nya total fixed cost-nya 1 juta, I atau bunga 12%. Nah, karena itu pakainya desimal jadi didesimalkan jadi 0,12. Nah, yang ditanyanya berapa laba perusahaan dan nilai perusahaan selama 4 tahun? Jadi, untuk menjawab nomor 1 itu, pertama-tama harus membuat tabelnya terlebih dahulu, yang berisi tahun, produksi atau Ki, TR, TFC, TVC, TC, laba, bunga, nilai perusahaan. Nah, di tahun pertama itu, eh, perusahaan Kotrunada memproduksi sebanyak 600 unit. Yang tahun keduanya 700 unit, tahun ketiga 800 unit, tahun keempat 900 unit. Nah, dijumlahkan jadi 3.000. Nah, setelah kita menulis produksi, selanjutnya menulis TR. Nah, untuk menumpukan TR itu dari Q dikali P, di mana P-nya adalah 10.000. Jadi, Q 600 dikali 10.000 jadi 6 juta. Nah, yang di tahun kedua juga 700 dikali 10.000 7 juta. Tahun ketiga 800 dikali 10.000 jadi 8 juta. Dan yang keempat juga sama seperti yang di atas. Setelah itu, setelah menemukan TR, dijumlahkan TR-nya itu berapa. Setelah TR yaitu kita mencari TVC. Cara mencari TVC itu pakainya VC dikali Q, di mana VC-nya 5.000 dan Q-nya itu 600 di tahun pertama. Maka dari itu dihasilkan di tahun pertama VC-nya 5.000 dikali 600 jadi 3 juta, di tahun kedua 700 dikali 5.000 3.500.000, di tahun ketiga dan tahun keempat juga sama seperti yang sebelumnya. Nah, setelah kita menemukan TVC semua, maka dijumlahkan. Nah, selanjutnya kita mencari TFC atau biaya tetap. Nah, di sini kan diketahui biaya tetapnya itu 1 juta. Nah, dari tahun pertama sampai tahun keempat itu ditulis sebesar 1 juta. Setelah ditulis semua, maka dijumlahkan hasilnya 4 juta. Selanjutnya kita mencari TC. Cara mencari TC itu pakainya TVC ditambah TFC, di mana TVC di tahun pertama itu sebesar 3 juta dan TFC di tahun pertama itu 1 juta. Maka dijumlahkan jadinya 4 juta, di tahun kedua juga seperti itu, sampai tahun keempat setelah menemukan semuanya dijumlahkan hasilnya 19 juta. Setelah itu kita mencari laba. Cara mencari laba itu yaitu TR dikurangi TC, di mana di tahun pertama itu TR-nya 6 juta, TC-nya 2 juta. Nah, setelah itu TR 6 juta dikurangi TC-nya itu 4 juta. Jadi 6 juta dikurangi 4 juta yaitu 2 juta. Di tahun kedua juga TR-nya 7 juta, TC-nya 4.500.000 jadi 2.500.000 dan di tahun ketiga dan tahun keempat juga seperti di atas. Nah, maka setelah menemukan semuanya, maka dijumlahkan hasilnya 11 juta. Selanjutnya cara mencari bunga. Di sini kan bunganya udah diketahui 0,12. Untuk mencari bunga itu kita bisa menggunakan tabel Fives atau menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu 1/1 ditambah I pangkat N.
Nah, jadi dimasukkan, satu itu dari rumus dibagi satu ditambah I-nya 0,12 dipangkatin, jadi pangkat N itu dari N-nya itu setiap tahunnya. Jika tahun pertama jadi N-nya 1, tahun kedua N-nya jadi 2, tahun ketiga, tahun keempat juga seperti itu. Nah, maka dihasilkan untuk tahun pertama yaitu 0,893, tahun kedua itu 0,797, tahun ketiga 0,712, tahun keempat 0,636. Nah, setelah kita mencari bunga, maka kita selanjutnya mencari nilai perusahaan, di mana untuk mencari nilai perusahaan itu laba dikali I atau bunga. Nah, cara mencarinya, laba di tahun pertama 2 juta, terus di tahun kedua bunganya 0,893, maka dari situ dikalikan 2 juta dikali 0,893 hasilnya 1.786.000. Di tahun kedua sama juga seperti itu rumusnya, laba dikali bunga. Dihasilkan 1.992.500. Di tahun ketiga dan tahun keempat juga seperti itu. Maka dijumlahkan hasilnya 8.140.500. Nah, setelah itu maka kita simpulkan jadi laba yang diperoleh perusahaan Kotrunada selama 4 tahun itu sebesar 11 juta. Dari mana 11 juta? Kita lihat di tabel laba itu totalnya 11 juta dan nilai perusahaan sebesar 8.140.500. Selanjutnya, nomor yang kedua yaitu soalnya sebuah perusahaan menjual produknya sebesar 40.000 per unit, sedangkan biaya variabel per unitnya sebesar 15.000 dan biaya tetapnya sebesar 1 juta, pajaknya 10% dengan tingkat produksi selama 4 tahun yang akan datang sebanyak 400 unit setiapnya. Sedangkan modal berasal dari saham biasa sebesar 500 juta dengan biaya modalnya 12%, obligasi 400 juta dengan biaya modal 14%, dan saham preferen 100 juta dengan biaya modalnya 9%. Maka dari itu ditanyakan berapa laba perusahaan selama 4 tahun dan berapa nilai perusahaan apabila dinilai sekarang. Diketahui P-nya sebesar 40.000 per unit, VC-nya 15.000, WD-nya 400 juta. WD itu dilihat dari tingkat produksi selama 4 tahun yang akan datang sebanyak 400 unit. Nah, kalau yang KD-nya dari biaya modalnya 14%, TVC-nya 1 juta, T atau pajak itu 10%, WP-nya 100 juta, WP atau saham preferen yang Q-nya 400 unit, WE-nya 500 juta, WE itu dari saham biasa. KE-nya 12% dari biaya modal yang saham biasa. Yang KP 9% itu dari biaya modal yang saham preferen. Nah, ditanyakan berapa laba perusahaan selama 4 tahun dan berapa nilai perusahaan. Jawabannya, kita pertama-tama mencari WD, WE, WP. Nah, untuk mencari WD yang pertama yaitu 400 juta dibagi 100 juta. Untuk mencari 100 juta itu dari penjumlahan WD, WE, WP. WD-nya 400 juta, WE-nya 500 juta, WP-nya 100 juta. Maka dijumlahkan jadi 1.000 juta. Nah, setelah itu kita dapat mengetahui WD 400 juta dibagi 1.000 juta sama dengan 0,4. KD-nya 14% didesimalkan jadi 0,14. WE-nya 500 juta dibagi 1.000 juta sama dengan 0,5. KI-nya 12% didesimalkan jadi 0,12. WE-nya 100 juta per 1.000 juta sama dengan 0,1. KP-nya 9% didesimalkan jadi 0,09. Nah, setelah kita mencari WD, WE, dan WP, maka kita selanjutnya mencari WACC. WACC itu rumusnya WD dikali 1 dikurangi T dikali KD
ditambah WE dikali KE ditambah WP dikali KP. Di mana WD-nya sudah diketahui yaitu 0,4, 1 dikurangi T-nya yaitu pajaknya sebesar 10% didesimalkan maka jadi hasilnya 0,1. Nah, selanjutnya KD yaitu 0,14, WE 0,5 dikali 0,2 dikali KE 0,12 ditambah WP-nya 0,1 dikali KP 0,09. Maka dihasilkan jadi 0,0504 ditambah sebelum dari situ kita harus tahu dulu, mencari yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 1 dikurangi 0,1 berapa, maka dari itu dikali 0,4, setelah itu dikali juga sama yang 0,14. Nah, dihasilkan jadi 0,0504, ditambah dari yang WE dikali KE yaitu 0,06 ditambah dari yang WP sama KP jadi 0,009. Dijumlahkan hasilnya 0,1194 didesimalkan jadi 11,94%. Nah, setelah itu sama seperti nomor yang pertama, kita pertama-tama membuat tabelnya terlebih dahulu, dan isinya juga sama. Nah, di sini juga, sama tahunnya ada 4. Nah, untuk Q-nya di sini diketahui Q-nya yaitu 400 unit per tahunnya. Nah, jadi semuanya Q-nya itu di setiap tahunnya itu 400, dijumlahkan jadi 1.600. Setelah itu kita mencari TR. TR itu Q dikali P. Nah, di sini P-nya yaitu 40.000, maka jadi hasil yang untuk tahun pertama itu jadi 400 dikali 40.000 sama dengan 16 juta. Di tahun kedua juga seperti itu, karena di tabel Q-nya 400, maka jadi hasilnya sama semua. Nah, setelah itu dijumlahkan. Nah, selanjutnya kita mencari TVC. TVC itu, dari VC dikali Q. VC-nya itu tadi sebesar 15.000 dikali Q-nya 400.000. Karena di sini Q-nya juga dari tahun pertama sampai tahun keempat 400, jadi 15.000 dikali 400 6 juta, maka hasil dari tahun pertama sampai tahun keempat yaitu 6 juta. Setelah itu dijumlahkan jadi 24 juta. Nah, setelah itu kita mencari TFC atau biaya tetap. Nah, di sini diketahui biaya tetapnya itu 1 juta. Nah, ditulis semuanya 1 juta, kemudian dijumlahkan. Setelah itu mencari TC. TC itu dicari dari TVC ditambah TFC. TVC-nya yaitu sebesar 6 juta, TFC-nya 1 juta. Maka dijumlahkan, karena di sini semuanya sama, jadi hasilnya pun sama. Dan setelah diketahui, maka dijumlahkan hasilnya 28 juta. Nah, selanjutnya kita mencari laba. Laba yaitu dicari dari TR dikurangi TC, di mana TR-nya 16 juta dikurangi TC-nya 7 juta. Karena di sini semua sama, jadi hasilnya semuanya 9 juta. Dijumlahkan jadi 36 juta. Nah, setelah itu mencari bunga. Bunganya yaitu sudah diketahui sebesar 11,94%. Nah, setelah itu cara mencari bunga itu seperti tadi ya, jadi 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N. Nah, maka untuk tahun pertama itu jadi 1 dibagi 1 ditambah I-nya 11,94%, karena kita nyarinya di tahun pertama dahulu, maka pangkatnya 1, maka dihasilkan jadi 0,893. Di tahun kedua juga seperti itu dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan. Nah, setelah itu kita mencari nilai perusahaan, cara mencarinya yaitu laba dikali, bunga. Nah, labanya di sini sebesar 9 juta, bunga di tahun pertama yaitu 0,893, maka dihasilkan jadi 8.037.000. Nah, di tahun kedua juga sama seperti itu cara mencarinya, maka setelah sudah semuanya dihasilkan jadi 27
27.369. Maka dapat disimpulkan jadi laba perusahaan selama 4 tahun yaitu sebesar 36 juta, dilihat dari tabel yaitu 36 juta, dan nilai perusahaan sebesar 27.369.000 dari yang tabel nilai perusahaan. Nah, selanjutnya nomor yang ketiga, soalnya yaitu elastisitas hubungannya dengan kewirausahaan. Mahasiswa kewirausahaan manajemen FEB kerjasama dengan PT Sekawan dengan cara penjualan produknya untuk dinilai dari segi seni, teknik, dan strategi pemasarannya. Harga per paket produknya yaitu 150.000 berdasarkan hasil evaluasi 2 minggu pertama kelas A dan kelas B. Memasarkan pada konsumen tipe yang berbeda dan harga yang ditawarkannya juga berbeda, yaitu seperti pada tabel di bawah ini. Nah, di sini dilihat ada harga jual per paket kelas A yaitu 300.000 dan 200.000. Barang yang terjual oleh kelas A yaitu 300, 300 dan 400. Nah, begitupun yang di harga jual yang di kelas B 400 dan 300, di barang yang terjual oleh kelas B 200 dan 300. Maka ditanyakan di yang A yaitu bagaimana strategi pemasaran saudara dalam hal harga untuk meningkatkan pendapatan kelas A. Berikan alasan diserta dengan data perhitungan saudara serta nama elastisitasnya. Nah, maka diketahui kelas A yaitu P1-nya sebesar 300.000, P2-nya 200.000, Q1-nya 300 paket, yang Q2-nya 400 paket. Nah, yang kelas B diketahui P1-nya 400.000, P2-nya 300.000, Q1-nya 200 paket, Q2-nya 300 paket. Untuk jawaban yang pertama, kita mencari A terlebih dahulu. Nah, strategi meningkatkan pendapatan kelas A. Nah, untuk mencari ini yaitu rumusnya Q2 dikurangi Q1 per P2 dikurangi P1 dikali P2 per Q2. Nah, maka karena di sini sudah diketahui keduanya yaitu 400 dan Q1-nya 300 dibagi P2-nya 200.000 dikurangi P1-nya 300.000 dikali 200.000 dibagi 400. Maka dihasilkan hasilnya yaitu 100 per min 100.000 dikali 200 dibagi 400. Maka dari situ dihasilkan hasilnya yaitu min 2 per 4 yang artinya dapat dibilang inelastis karena dari sini bisa dibilang inelastis karena kurang dari 1. Kesimpulannya, jadi karena EPA bernilai min 2 per 4 atau inelastis, maka untuk meningkatkan pendapatan kelas A itu harus dinaikkan harganya. Nah, setelah itu, yang B itu EPB sama dengan 300 dikurangi 200 dibagi 300.000 dikurangi 400.000 dikali 300.000 dibagi 300. Maka dapat dihasilkan yaitu 100 dibagi min 100.000 dikali 300.000 dibagi 300. Setelah dicoret, maka dapat dihasilkan yaitu min 1 yang artinya unitary elastis. Maka dapat disimpulkan jadi karena EPB bernilai min 1 atau unitary, maka untuk meningkatkan pendapatan kelas B tidak perlu menaikkan atau menurunkan harganya. Baik, kita ke soal yang nomor 4 di sini. Soalnya yaitu mengenai elastisitas hubungannya sebagai manajer produksi. Nah, di PT Sido Muncul memproduksi tolak angin dengan tingkat produksi per minggunya sebagai berikut, yaitu Q sama dengan R kuadrat ditambah M kuadrat ditambah 10 MR. Di mana di sini diketahui R-nya itu tenaga kerja robot dengan 70 per jam kerja, sedangkan M tenaga kerja manusia dengan 20 jam kerja. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita cari, di mana yang pertama itu mencari marginal produk robot, yang B-nya mencari marginal produk tenaga kerja manusia, yang C-nya kita nyari average, yang D-nya juga kita nyari average, dan seterusnya. Kita jawab satu persatu dulu ya.
Di sini kita masukin, diketahui R-nya itu tenaga kerja robot, tadi udah disebutkan 70 per jam kerja, dan M-nya itu tenaga kerja manusia, 20 jam kerja, Q-nya itu tadi udah diketahui R kuadrat ditambah M kuadrat ditambah 10 MR. Nah, kita cari dulu ya buat nyari rumusnya. Kita masukkan yang ini, R kuadrat tambah M kuadrat ditambah 10 MR. Kalau kita nyari MPR, berarti kan dimasukinnya dq per dr, dimana 2R ditambah 0 ditambah 10M. Kenapa 2R? Karena caranya itu kayak gini. Kan ini R pangkat 2, berarti 2-nya itu maju ke depan, jadi 2R. Sedangkan ini N kurangi 1, berarti 2 dikurangi 1. Berarti di sini harusnya ada pangkat 1. Tapi kalau misalkan pangkat 1 itu gak apa-apa kan, gak ditulis. Kalau misalkan di sini R pangkat 3, berarti teman-teman masukinnya 3R pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena tadi kan awalnya pangkatnya 3. Tapi sedangkan kita harus mengurangi 1. Kan N dikurangi 1, berarti 3 kurangi 1, 2. Berarti di sini jadi 3R pangkat 2 kalau pangkatnya 3. Tapi karena di sini pangkatnya 2, jadi kita tuliskan 2R gitu. M kuadrat kenapa di sini nggak ada? Karena kita cuma mencari R. Di sininya 0 ditambah 10M. Karena kita mencari R, berarti di sininya kebalikannya. Karena kita mencari R, berarti di sini kebalikannya. Kita masukin yang M. Nah, begitupun sama kalau misalkan kita nyarinya M, di sininya pakainya yang R. Nah, yang ini juga sama kayak yang ini tadi. Kenapa di sini 0? Karena kita carinya yang M. Jadi di sini 0 R-nya ya, 0. Ditambah 2M. 2M ini caranya sama kayak tadi karena di sini M kuadrat, berarti 2-nya maju ke depan. Di sininya berarti M pangkat 1, sedangkan kalau pangkat 1 gak ditulis juga nggak apa-apa, jadi 2M gitu. Kalau misalkan seperti tadi, misalkan contohnya M pangkat 3, berarti di sini teman-teman nulisnya 3M pangkat 2, karena N dikurangi 1. Nah, ditambah 10R, kebalikannya yang ini. Nah, sekarang kita masuk ke ngitung yang Q. Kita masukin angka-angkanya karena tadi udah diketahui. R-nya itu tenaga kerja robot dan M itu tenaga kerja manusia. Berarti kita masukin karena tadi R kuadrat tambah M kuadrat ditambah 10 MR berarti 70 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 10 dikali M-nya itu tadi 20 dikali 70. 70-nya itu tenaga kerja robot. Didapatkan hasil 70 kuadrat itu 4.900, 20 kuadrat itu 400, ditambah 10 dikali 20 dikali 70, hasilnya 14.000. Ini ditotalin hasilnya jadi 19.300. Q-nya kita udah hitung, berarti tinggal masukin yang pertanyaan yang pertama di mana kita mencari marginal produk robot. Q-nya udah dihitung, berarti kita tinggal mencari menjawab pertanyaan yang pertama yaitu mencari marginal produk robot atau MPR. Nah, kita masuk ke soal yang pertama di mana MPR sama dengan dq per dr sama dengan tadi kita udah cari 2R ditambah 0 ditambah 10M. Di mana berarti 2 dikali 70 ditambah 0 ditambah 10 dikali 20. Hasilnya 340 robot per minggu. Ini MPR-nya udah ketemu, kita cari MPM. Berarti rumus yang tadi masukin 0 ditambah 2M ditambah 10R. Berarti tinggal masukin 0 ditambah 2 dikali 20 ditambah 10 dikali 70. Hasilnya 740 tenaga kerja manusia per minggu. Nah, di pertanyaan ketiga kita mencari average produksi tenaga kerja robot dan di D-nya ada average produksi tenaga kerja manusia. Kita jawab di sini APR sama dengan Q per R. Q-nya tadi kan udah diketahui ya di soal R kuadrat tambah M kuadrat ditambah 10 MR dibagi R. Sebenarnya ya teman-teman, ini tuh tinggal nyantumin yang tadi kita udah hitung. Nah, yang orange ini tuh udah hitung di sini. Nah, yang ini. Jadi kita tinggal masukin yang R-nya aja, berarti tinggal dimasukin 70 kuadrat tambah 20 kuadrat tambah 10 dikali 20 dikali 70 dibagi 70 dari nilai R. Berarti 4.900 tambah 400 tambah 14.000 dibagi 70. Hasilnya 275,71 robot per minggu.
Nah, begitupun sama caranya seperti yang tadi, yang D juga APM itu Ki per M. Ininya dimasukin sama kayak tadi per M. Nah, berarti hasilnya sama kayak tadi, tapi pembedanya ini dibagi 20. Hasilnya 19.300 dibagi 20 yaitu 965 tenaga manusia per minggunya. Nah, yang E itu ditanya berapa elastisitas tenaga robot dan tenaga kerja manusia di F-nya. Nah, untuk nyari elastisitas robot itu MPR dibagi APR. MPR-nya itu tadi kita udah ngitung. MPR-nya itu 340 yang ini. 340 dibagi APR 275,71. Hasilnya 1,23. 1,23 ini tuh dikatakan elastis karena nilainya lebih dari 1. Nah, begitupun yang F, kita nyari elastisitas manusia, berarti MPM dibagi APM. MPM-nya itu tadi udah diketahui 740, APM-nya juga 965 yang ini. Nah, berarti hasilnya 0,77. Ini artinya inelastis dikarenakan kurang dari 1. Di sini kita jawab, berarti elastisitas tenaga kerja robot dikatakan elastis karena nilainya 1,23, artinya lebih dari 1. Kalau yang H, elastisitas tenaga manusia dikatakan inelastis karena nilainya 0,77 atau dikatakan kurang dari 1. Nah, pertanyaan yang nomor I, apa strategi saudara PT Sido muncul untuk meningkatkan produktivitas dalam hal tenaga kerja robot dan DJ-nya tenaga kerja manusia? Dan juga Dika, apa saran saudara pada PT Sido muncul untuk meningkatkan produktivitas terhadap tenaga kerja robot dan tenaga kerja manusia? Kita jawab di sini. Untuk meningkatkan produktivitas dalam hal tenaga kerja robot, PT Sido muncul perlu menambahkan jam kerja robot. Dan untuk meningkatkan produktivitas dalam hal kerja manusia, PT Sido muncul perlu mengurangi jam kerja robot. Nah, yang Kak juga kita jawab untuk meningkatkan produktivitas di PT Sido muncul sebaiknya mengurangi tenaga kerja manusia dan menggantinya dengan robot. Sekian pemaparan brilian kali ini. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan langsung di grup brilian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.